Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah regi kita hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami setelah yang membawa kami dari rumah sampai akhir. Berkatilah kami akan memulai firman Tuhan, ibadah kami hari ini, ya amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita pujikan buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Silakan duduk. Sebelum memulai firman Tuhan hari ini, mari kita pujikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pak Alvin dipersilakan. Lukas 10 Lukas 10 ayat 34 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu dapat
kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 34 sampai 37. Yang demikian firman Tuhan, ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, anak-anak yang terkasih, jika kita flashback ya ke cerita bacaan Alkitab yang dulu, ya, ini adalah cerita tentang seseorang yang dirampok oleh para penyamun. Ya, anak-anak yang terkasih, seseorang tersebut ketika dirampok, ya, dia bukan hanya dirampok harta bendanya saja, tetapi dia juga dianiaya. Ya. Sudah dirampok harta bendanya, terus dia dianiaya, dipukuli. Nah, di dalam peristiwa tersebut ada seorang imam, ya. Kemarin ada gurumu yang menceritakan ada seorang imam yang melihat orang tersebut. Nah, seorang imam ini adalah seorang yang tingkat rohaninya yang tinggi. Ya. Dia adalah pemimpin ibadah. Ya. Kalau zaman dahulu orang yang bertugas untuk di depan mempersembahkan korban dan untuk perantara, sebagai perantara pengampunan dosa-dosa. Jadi orang yang paham betul Alkitab. Tetapi apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Dia hanya melihatnya saja. Melihat terus berlalu begitu saja. Berikutnya ada seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini adalah orang yang dikenal dengan jarang beribadah, ya, jarang beribadah. Jadi orang yang di luar Yahudi, ya, yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik itu pada umumnya, walaupun ada yang melakukan tindakan yang baik. Nah, ini orang Samaria ini malah memiliki hati untuk menolong orang yang dirampok para penyamun tersebut. Anak-anak, orang Samaria ini adalah menggambarkan Kristus sendiri atau Tuhan Yesus sendiri. Ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa bukankah ia ini orang Samaria? Jadi orang Samaria ini menggambarkan Tuhan Yesus sendiri yang penuh belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada manusia. Kenapa kok berbelas kasihan kepada manusia? Iya, karena manusia ini
dirampok habis-habisan oleh iblis. Sehingga manusia ini jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia ini kehilangan kehidupan yang kekal. Maka Tuhan Yesus hadir menolong manusia tersebut, memulihkan manusia tersebut. Dikatakan pada bacaan kita pada hari ini bahwa Tuhan Yesus itu akan datang ya kedua kalinya. Ya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk mengasihi sesama. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu sesama manusia harus memiliki belas kasihan. Ya. Jadi Tuhan Yesus ini memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama, dan kita sebagai guru, murid harus meneladani apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki sikap belas kasihan atau mengasihi sesama. Demikian firman Tuhan hari ini, kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami untuk menjadi Engkau yang senantiasa mengasihi sesama kami. Tuhan, sebentar lagi kami hendak melanjutkan kegiatan pembelajaran, berkati kami, sehingga jalannya kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.